Ngobrolnya singkat di ruang sempit. Halo Sobat Arta, bertemu sama saya di ngobrol singkat di ruang sempit bersama narasumber kita, yaitu ada Ibu Betty Nadia Ronasita. Selamat apa ini ya Ibu ya? Selamat siang? Selamat siang menjelang sore. Iya. Terima kasih yang pertama buat Bu Betty udah sempatin singgah di ruangan sempit ini ya Ibu ya, di podcast pertama di proyeknya termasuk Artan Group ya. Jadi ini pemula ya ini kita ya. Ya, jadi Ibu adalah bintang tamu pertama di episode pertama di ruang sempit. Iya. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya, kayak di pantai kayak boleh. Biar gak formal banget ternyata. Iya, padahal kita lagi di kantor ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol singkat aja Ibu. Kita ingin apa ya, mengenal lebih dalam sosok direktur Arta Group, yaitu Ibu Betty. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita istilahnya kita flashback. Gitu. Iya, Ibu dulu apa ya, kita cerita-cerita aja. Ibu dulu pengalamannya seperti apa kok sampai bisa berada di Malang ini, ceritanya gimana? Padahal Ibu kan juga dulunya aslinya bukan orang Malang ya. Iya, betul. Sam Malang. Gitu. Sekedar informasi ya guys. Ternyata Ibu Betty ini memang beliau ini memang direktur di Arta Group, tapi juga istri dari Bapak owner kita, Haji Dewangga Arif ya Bu ya. Jadi sekilas info aja buat kalian. Arta Group ini di bawah naungan keluarga ya, termasuk Ibu Betty ini sama Bapak Arif. Kita cerita-cerita aja sih Bu. Dulu Ibu kecilnya seperti apa, menjadi wanita karir sampai saat ini gitu, ceritanya kayak apa gitu. Kita kulik dikit lah biar buat motivasi buat sobat-sobat Arta. Ciela sobat Arta. Ada apa ya? Kalau cerita masa kecil mungkin sama kali ya. Semua anak kecil punya apa kenakalan ya, yang penting wajar aja gitu. Ya sama mungkin waktu kecil sukanya mainan. Waktu kecil saya tomboy banget loh, nggak seperti ini. Petrak itu ya namanya, petrak. Bahasanya petrak ya kalau sini. Iya mungkin. Apa ya? Suka pergi ya, mencari apa gitu, kayak di sungai kayak gitu zaman kecil dulu gitu kan. Jadi sama lah sama San bolos pergi kabur dari rumah, disuruh tidur tapi tahu-taunya nggak ada di rumah, tahu sore-sore udah dicari sama ibu gitu kan. Kalau boleh tahu ya Bu Betty berapa bersaudara Ibu? Saya 3 bersaudara dan saya paling kecil. Paling anak bungsu ya. Ya betul. Oke. Kita lanjut buat cerita lagi untuk dulu-dulunya Ibu, seperti apa sih perjuangannya jadi seorang wanita karir begitu. Ibu lulusan STK? Jurusan apa Ibu? Saya jurusan psikologi. Ya, itu kuliahnya ya di universitas? Di Universitas Islam Indonesia UII Jakarta. Ya, 2000 berapa itu Bu? Aduh udah lupa itu, Sulawesi 2000 berapa. Kayaknya jangan angkatan gitu deh, lupa. Apa? Oh iya, kamu bilang dong ke Bu Betty, maaf ya. Iya, suaranya kurang keras. Oh gitu, iya bilang dong. Mungkin ada sih gitu. Oke, gitu. Jadi dirubah dikit. Ya. Oke, biar lebih jelas gitu ya Mas ya. Oke, yuk. Soalnya mohon maaf Sobat Tata, Bu Betty ini kalem banget. Aduh, ini stand-nya Angel harus kalem. Cacakan ya, gak boleh ketawa. Lanjut. Keras kan. Oke. Iya. Mohon maaf kan kita memang pertama ya Bu. Iya. Kita coba first time, gimana sih nanti kalau kita apa itu namanya berhasil. Nanti kita Bu Betty udah ada ini ya, apa motivator buat kita ya gitu. Tahu bisa ya? Bisa dong, harus dong. Gimana, ayo kerja keras ya. Kita sih sebagai motivator gitu. Kita teman-teman cayo. Ya oke Bu, kita lanjut
Sama pengalaman ibu dulu di SMA, kuliah gitu. Dulu ibu jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia. Jurusan psikologi. Iya. Terus ibu ngapain kayak gitu kuliah? Apa cuma kuliah kerja tidur, atau kuliah kerja main, kuliah kerja pacaran tuh kan ya? Ya namanya masih muda ya kan. Jadi menghabiskan waktu untuk ya ada masa senengnya, ya ada masa ya kita walaupun senang tapi jangan lupa untuk apa ya. Kalau orang Jawa bilang ojo lali tirakat gitu kan. Ya tetap lah harus ada itunya. Jadi harus balance, harus seimbang antara kenakalan dan tidak nakalnya gitu kan. Balance ya, gak jomblo. Contohnya kalau di sini jomblo gitu. Kalau dulu kuliahnya itu sambil kuliah aja atau sambil kayak apa ya, kayak kreatif. Biasanya kan anak muda ada ya, biasanya kalau di sini ada yang kerja part time kayak di kafe-kafe atau apa. Kalau Ibu Bedi apa aktivitasnya apa anak ini organisasi ya kan? Kan? Ya kalau aku memang enggak, kalau saya pribadi enggak pernah ikut organisasi ya. Paling ikut rame-ramein sama anak-anak kos aja, mau misalnya ada event bikin apa kayak acara Valentine kayak gitu, bikin apa itu kayak kotak-kotak coklat gitu dibikin kan, model hati atau apa kayak gitu ya, kayak botol kecil gitu kan, terus dijual kayak gitu ya, ikut-ikut gitu aja. Yang penting cuan, dibalik lagi cuan. Kembali lagi ke cuan. Dari kecil memang udah kayak terbesit tuh, terbesit jadi entrepreneur ya enggak sih? Jadi udah ada apa ya, usaha-usahanya bikin itu tadi yang menghasilkan cuan ya. Sebenarnya dulu kita nggak ngarahnya harus dapat uang, dapat keuntungan kayak gitu, enggak. Cuman kita pengen buat asik-asikan aja. Lumayan ya. Iya, buat seneng-seneng aja. Jadi kalau misalnya untung ya berarti itu udah ada nilai plusnya gitu. Kalau misalnya ini nggak untung nih, ya udah, yang penting kita ada pengalaman, udah gitu aja sih. Nggak yang kita harus narjet kita harus dapat untung nih dari ini, enggak. Itu sekarang gitu ya. Kalau dulu enggak ya. Kalau dulu kesenangan itu tadi. Tapi kalau sekarang karena sudah punya lontotnya banyak ini ya. Yang di belakang sudah banyak. Makanya ya sekarang enggak kayak dulu lagi, mindsetnya sudah berubah gitu ya. Ya, mindsetnya sudah berubah. Cuma tidak, tapi walaupun mindset berubah tidak monoton kita harus mencari keuntungan. Kita harus ada bagian sisi lain yang kita ambil sih gitu. Iya. Kalau Bu Betty ingat ya masa dulu, masa kecil, masa remaja gitu. Kalau Ibu Betty itu, kalau apa ya, orang tua itu ngedidik Ibu Betty menjadi wanita karir itu seperti apa sih? Sosok orang tua ibu gitu. Apa ya? Ibu ya. Ibu sama orang tua ding. Ya, nggak sama ada. Kalau ibu saya orangnya itu lembut banget, kalem, lebih kalem daripada saya. Kalem nggak sih guys? Enggak kalem nggak, apalagi ibunya katanya lebih kalem. Iya, ibu saya tuh nggak pernah dengan ada kata-kata kasar gitu, nggak pernah. Cuman ngomongnya datar kayak gitu aja. Jadi kalau saya ngelihat, aduh, kok nggak ada yang bisa seperti ibu gitu. Tapi kalau misal ibunya lagi marah, kalau marahin kayak apa? Kalau ibu itu bagi saya nggak pernah marah ya. Jadi kalau misal negur gitu gimana? Paling cuma gini. Nah, apa jiranya lah? Enggak kayak gitu. Cuma gini, coba dilihat yang di kamu kerjain tadi udah benar belum. Cuma kayak gitu aja. Jadi kalau marahnya ibu bukan marah ya, kamu gini, enggak. Ibu lebih banyak diem, cuma memperhatikan barang yang ada di tujuh gitu aja. Iya. Jadi kita, ibu marah nih gitu. Kalau pulang malam-malam gitu? Enggak pernah. Jadi dulu itu kenakalannya sampai maghrib aja. Jadi kalau sudah maghrib ada jamnya ya. Jadi kalau pergi dulu dikasih bapak waktu itu kalau pergi maksimal 2 jam. Lebih dari 2 jam tidak ada pintu untuk masuk rumah. Jadi tidurnya di luar. Kelas berapa itu Bu? Kalau tahu, boleh tahu? Sampai SMA sih.
SMA, tapi kalau SMA enaknya Bapak tuh maksudnya gini, mungkin dilihat dari usia kali ya. Oh, iya, Kalau iya. SMA itu dikasih kebebasan Agak sampai panjang dikit. iya, aku waktu SMA dikasih kebebasan sampai jam 7 malam itu. Sejam Bagus terus ya. Iya, dari sampai SMP sampai maghrib. Sebelum maghrib tapi harus sudah sampai rumah. Gitu. Iya, tapi Tapi kalau enggak dikunciin gitu. iya, Oh, dikunciin. iya Tapi dikunci. zamannya ibu dulu waktu SMA udah ada HP ya? Nggak ada. Belum ya? Waktu SMA baru-barunya HP kali ya, tapi belum pegang sih, pegang. Itu apa? BBM atau yang kalau aku dulu Dulu yang Nokia kecil-kecil itu. Dulu masih SMS. Kalau dulu waktu zaman aku SMP itu masih apa ya, pager ya, kalau nggak salah itu yang kayak kecil gitu loh. Pager. Namanya pager. Oh, kurang tahu aku. Iya, pokoknya gitu deh ya. Itu apa? Kayak HP gitu. Kayak semacam pengiriman SMS gitu, tapi lewat operator. Gitu. Kalian tahu pager nggak guys? Yang di depanku ini. Oh tahu. Jadi aku hidupnya gaptek. Oh kamu nggak tahu. Jadi aku ada temennya. Jadi kita masih muda say. Gitu. Oke. Terus kalau bapak mendidik ibu seperti apa sampai menjadi sosok yang mandiri ya? Iyalah. Bapak itu orangnya keras dan selalu benturan sama aku. Maksudnya bukan benturan dalam arti apa ya, karena kita beda prinsip aja. Kalau bapak itu kan karena dia sering berhubungan dengan orang luar gitu, apalagi anaknya perempuan semua, otomatis kan dia takut ya, mungkin ya ada rasa was-was untuk cewek. Semua ya? Iya, cewek semua. Jadi dikit-dikit ya kayak dikit-dikit tanya kamu kemana? Iya, terlalu protek. Iya, jadi kalau anak pergi dikasih waktu sampai 2 jam kayak gitu. Padahal zaman dulu itu kan kita nggak dikasih motor, kita naiknya sepeda ontel. Ada yang Iya, pit itu ya? iya, pit, kalau di sini pit ya. Enggak Sepeda ontel kayak gitu. Jadi kemana-mana tahu sendiri kalau kita perginya jauh, otomatis kan juga waktunya juga tersita di situ. Iya, tapi nggak mau tahu bapak, pokoknya 2 jam perginya gitu. Kalau kayak gitu dicariin gitu. Iya, ada yang bagian nyari sendiri. Banyak balik lagi ke tadi cewek, anda teraktif juga. Jadi baru bisa, bukan bebas ya, maksudnya bapak mengerti bahwa oh ini butuh kebebasan, maksudnya butuh untuk Ruang ya? ruang untuk dia lebih mengembangkan diri itu di waktu aku SMA kelas 3 sih. Ya, tapi memang harus ada debat dulu bahwa ini Kayak harus percaya dulu. ya kita ngasih tahu, bukannya debat ya, kita ngasih penjelasan ke orang tua lebih logika aja bahwa kita ini masa seperti ini gitu sih. Tapi alhamdulillah bapak bisa ngerti, ya sudah akhirnya lanjut. Apa ya? Hal apa kenakalan apa di masa remaja yang bikin bener-bener bapaknya Bu Betty sama ibunya Bu Betty itu marah banget gitu. Jadi pernah satu kali. Jadi mas Bang jadi kangen gak sih mau gitu? Aduh, gini, dulu pernah bapak marah gitu kan, anaknya nggak boleh ada yang keluar rumah gitu. Tapi namanya kenakalan, anak saya sendiri nakal gitu loh kan. Dulu saya tomboy banget kan. Sepeda motor zaman dulu tuh pakai itu loh, bukan yang kayak sekarang ya. Dulu pakai ada koplingan gitu loh. Itu Apa sih, manual gitu. apa ya namanya? Motornya manual gitu. Enggak, yang cetek-cetek itu loh. Ada koplingan kaki gitu. Nah, kan ada rem, pakai rem cakram itu. Cakramnya sampai dilepas sama bapak. Pokoknya nggak boleh ada yang pergi naik motor kayak gitu kan. Nah, karena bapak saya itu kan orang petani. Nah, bapak kalau siang itu di sawah sampai sore gitu kan. Ya itu itu untung-untungannya. Jadi ini apa namanya, cakramnya kita benerin sendiri. Bu Betty beneran sih. Iya. Bisa. Kayak bisa ya? Jadi gini, dari kecil ngeliatin bapak kan sukanya kayak bapak itu kan berkebun juga, terus dia juga istilahnya kayak benerin kayak pabrik buat gula merahnya gitu. Jadi kadang ngeliat caranya kayak gini, ngeliat caranya benerinnya seperti ini. Terus bapak juga kalau benerin sepeda motor kan sendiri
aku juga ngikutin di situ, duduk sambil ngeliatin caranya. Oh kayak gini Jo. Jadi kalau cakram ini dilepas seperti ini, pakainya seperti ini lagi gitu kan. Masuk gitu ya. Iya, jadi langsung Biar bisa kabur. Abangnya bisa. iya kabur. Terus di situ dicariin. Dicariin, ada yang nyari. Jadi waktu itu om saya, waktu almarhum om saya itu nyari saya gara-gara ibu saya nangis. Kok sepeda motornya nggak ada di rumah. Itu saya dicari lah itu kan. Akhirnya dimarahin sama om saya. Kamu tuh cewek kok malah kayak gini. Bahasa Jawa Tengahnya tuh petakilan. Lah aku nggak petakilan kok, nyatanya aku muter-muter biasa kan, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal cuman pengen sudah janjian sama temen gitu kan. Waktu itu memang belum ada HP kan, jadi kalau udah terlanjur janji kan mau nggak mau kita harus tepatin tuh kan. Nah tapi saat itu bapak baru marah-marahnya itu karena ya memang kakak saya waktu itu ada yang pulang melebihi batas, jadi semuanya dianggap sama. Iya, terus ya udah akhirnya satu-satunya jalan yaitu tadi cakram cakram kita pasang, motornya kita bawa kabur gitu. Terus pelan-pelan ibu udah nangis. Pas ibu nangis jadi ibu nangis, saya pulang, belum sampai ibu selesai nangis bapak pulang, akhirnya kebongkar semua. Marah lagi. Udah tuh saya istilahnya kayak dikasih punishment, nggak boleh keluar selama 2 minggu waktu itu. Tapi ya di rumah aja nggak kabur lagi. Enggak. Selama 2 minggu. Iya, sepeda waktu itu dikunci sama bapak. Terus motornya juga akhirnya kuncinya motor diambil sama bapak, selain cakramnya dilepas juga gitu ya. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Terus bilangnya bapak gini, kalau mau pergi jalan kaki. Akhirnya kita nggak mau lah jalan kaki. Selain itu kan dulu kalau mau pergi kan nggak kayak sekarang ya, ada ojek kayak gitu kan. Di situ nggak ada di sana. Jadi mau nggak mau memang harus menunggu waktunya 2 minggu selesai baru kita keluar. Gitu ya, seru ya, kayak jadi kangen gitu gak sih ibu? Iya, kangen masa-masa dulu gitu. Kangen dimarahin orang tua. Jadi soalnya sekarang gak ada yang marahin, suami aja. Betul. Orang tua itu marahin lagi. Iya. Kita lanjut ya, kita lanjut cerita tentang kita pengen tahu tentang awal berkarirnya ibu. Mungkin habis kuliah, lulus kuliah, ibu berkarir seperti apa, sampai mana, kok bisa sampai di Malang? Coba ibu ceritain singkat aja sampai kita. Kalau karir itu di Malang kita nggak ada rencana untuk sampai di sini ya. Awalnya kita memang pikirannya saya sama bapak dulu tuh kan di Jawa Barat. Jadi itu awalnya memang udah ini ya ibu, udah propertian sudah dari awal. Iya, kita propertian ya, di daerah Kudus. Jadi ya di Kudus dulu kecil-kecil sih kita bikin berapa rumah gitu kan. Terus kok kayaknya asik gitu, akhirnya ngelanjut dah. Gitu. Awal gimana bu itu ceritanya dari jurusan psikologi kok bisa langsung ranahnya ke rumahan gitu, gimana? Tapi balik lagi sih dari awal ibu sudah ada entrepreneurnya itu sih ya. Gitu ya. Enggak sih, kalau waktu kuliah itu kan seneng lihat bukan lihat sih, seneng ngatur-ngatur ruangan kayak gitu kan. Terus bangun-bangun. Dulu tuh punya mainan kayak di waktu di kuliah apa itu mainan yang HP yang ibu suka itu apa namanya? The Sims. Ya, Itu dulu permainan awal banget. Dari situ kok kayaknya asik ya bangun-bangun rumah kayak gitu. Udah kebetulan suami kan juga seneng kayak gitu kan. Terus akhirnya kolaborasi, kayak gini enak gak, posisinya seperti ini enak gak, kayak gitu, nyoba lah. Terus akhirnya dari hasil percobaan itu dapat cuan ya, akhirnya terus kan gitu. Ketagihan gini. Iya, akhirnya ketagihan kan. Dari kecil tambah lagi gitu. Jadi dari sana ya namanya
dari Kudus tinggal ke Malang itu gimana ceritanya? Iya, emang nggak ada rencana mau ke Jawa Timur, nggak ada. Nawarin aja gitu. Kan waktu itu bapak ada proyek dulu kan, ada mau lelang gitu, ada proyek ya suatu dinas kayak gitu kan ke sini. Terus nggak tahu ceritanya bagaimana, bilangnya katanya ditawarin gitu kan, ditawarin. Terus kita coba, ya udahlah, gimana terserah ayah, dia bilang gitu. Kayaknya prospeknya bagus gitu. Ya udah kalau misalnya prospeknya bagus, kita terjun langsung gitu. Ya udah akhirnya bismillah kita ini jadi deh kayak gini. Jadilah Arta Group. Jadi viral nih. Buat santai itu sama ibu viral banget di kaum bocil-bocil. Karena ada selebgram baru ya. Selebgram baru itu. Di sini kita endorse pakai bos Arta itu. Natif itu. Sekali endorse berapa guys nanti? Adminnya ya. Iya. Ini itu udah apa? Kita udah diceritain masa kecil, masa remaja dari ibu dulu bisnis kecil ya, kecil-kecilan. Terus sekarang udah punya perusahaan sendiri gitu. Terus kita mau tanya ibu terakhir ya. Ya nggak terakhir juga, nanti ada lagi ya. Biasa ngobrol kayak gitu terakhir. Iya. Mungkin ini deh Bu, sebentar Arta kasih tahu spill tentang Arta Group. Spill dulu Arta Group itu dulu ibu berperjuangin sama bapak itu seperti apa? Kayak dulu perjuangannya seperti apa? Dari tol hingga kan terserah, ceritain aja tentang Arta Group. Dikit aja sih, spill aja. Dulu memang Arta Group pertama itu memang perjuangannya sangat mendramatisir ya ini dulu memang perjuangan banget. Ini dari pengalaman saya dari apa ya Bu dulu? Apa? Arta Group udah lupa ya, 2020 ya kalau yang udah berdirinya ya. Jadi baru kali ini ya, baru sepanjang propertian nih ya, sepanjang propertian baru kali ini memang kita banyak rintangan ya di depan. Saya berharapnya memang minta rintangannya di depan aja, jadi nanti belakangnya kita tinggal enaknya gitu kan. Tapi kalau mintanya sih memang nggak ada rintangan, tapi kan nggak mungkin ya kan. Kok enak gitu. Iya. Banyak rintangan di sini ya, ada masalah dengan ini dengan itu, jadi suatu tantangan. Jadi kalau Arta Group seperti ini bukan suatu proses yang gampang ternyata. Dari harus nggak tidur ya kan, terus ada bentrok-bentrok, ada rawat kayak gitu. Kerjanya sama warga-warga. Iya, soalnya kita menyamakan suara dengan dengan lebih dari 2 orang, maksudnya sosial kayak gitu kan nggak mudah ya. Apalagi kalau masyarakat pedesaan itu kan. Iya, kita harus bisa ngambil hati mereka, bukan dalam arti gimana sih, cuman kita sosialisasinya harus pas dengan mereka. Soalnya saya sendiri juga pendatang kan, otomatis kebiasaannya pun berbeda gitu kan. Kita harus menyamakan perbedaan itu dulu gitu. Adatnya ya adatnya berbeda sekali. Walaupun sama-sama Jawa, cuman beda gitu. Paling ibu aja sama daerah Malang sama itu juga beda kan. Iya, kosakatanya pun ternyata berbeda gitu kan. Baru tahu di sini. Ternyata salah saya ngomong gitu. Kesalahan sama Tirwana Pakis Project 2 itu juga beda. Iya, beda. Dan juga menerimanya kan juga jauh. Iya, makanya itu. Terus Bu, untuk Arta Group mungkin biar kedepannya ibu sampatin tim kita, kamu gini ya, first ini tim luar biasa ibu ini dulu ya hari ini. Iya, kita di sini nih Arta Bersayap, timnya TOP banget ya, solid. Ya, kita harapkan, yang saya harapkan pribadi maupun untuk Arta Group nantinya itu
lebih berkembang ya. Jadi Arta Group itu kan suatu naungan. Jadi kita itu tidak berdiri untuk satu divisi aja, nanti karena kita ada properti, ada Arta Besar itu Pak EO ya. Ya lebih entertain. Yang pembawa naungan kayak gini-gini. Iya. Media sosial lah. Arta Gitu. Group itu bukan IO aja, insya Allah. Iya, nanti kalau misalnya teman-teman mau ada acara silakan ngomongin Arta Group juga bisa, nanti kan di bawah naungan Arta Bersayap nanti ya kan. Terus ada banyak, jadi berharapnya nanti kita tetap menambah besar tetap ya, kita tambah besar, terus kita tambah solid, jadi komunikasi jangan sampai kita renggang semuanya, memang harus disolidkan di komunikasinya kita gitu, jadi jangan sampai ada kalau kayak kurang komunikasi kan nanti takutnya kita salah tangkap. Nah, jadi kan kayak gitu. Apapun yang dikeluhkan katanya ngobrol. Iya, biasanya kan memang kita mau ada, biasanya ada itu 1 bulan sekali gitu kan, kita ketemu bareng, ada keluh kesah apa nih, cerita. Jadi kita bukan sebagai karyawan atas dan bawah, bukan, tapi kita sebagai keluarga. Jadi kita digabungin jadi satu, ada keluh kesah apa, nanti ada permasalahan apa, kita ulas bareng-bareng gitu ya kan. Iya dan seperti Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang benar-benar terakhir. Ya. Ini lebih ke ibu ya, gitu, pribadi gitu. Sebagai seorang entrepreneur gitu ya, biar bisa perusahaan tetap stay stabil gitu, untuk bisa tetap relevan itu, ibu seperti apa? Jadi sosok ibu sendiri sih, entrepreneurnya ibu gitu, biar anak-anak ini tips-tipsnya masuk. Oke. Jadilah diri sendiri, jadi kita harus open minded ya, jadi kita jangan terlalu egois dengan diri kita. Jadi kita tuh sebagai pribadi yang jiwa sosial juga kan, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada campur tangan orang lain selain Tuhan loh ya. Jadi kita harus bisa menerima masukan dari orang lain, entah itu masukannya kita terima atau enggak, itu kan otomatis respon. Jadi kita bisa ngerespon ke orangnya yang baik juga. Jadi nyari semua nyari semua masukan, terus tetap yang tetap utama bagi saya itu memang komunikasi antar semuanya ini harus saling terjaga. Iya, jadi jangan sampai kalau misalnya namanya gelas itu ya, kalau misalnya bentuknya namanya taktek sendiri, karena itu juga kita juga sebenarnya ada kayak gitu kan. Jadi jangan sampai itu terbiarkan terlalu lama. Jadi harus ada yang istilahnya, kita harus ada yang menjadi es batunya di tengah itu, mencairkan gitu. Jadi tetap ada komunikasi lah gitu, intinya di situ. Intinya komunikasi, ngobrol, apapun yang terjadi kita bareng-bareng. Iya, nanti kalau misalnya ada permasalahan kan, oke, kamu punya ide apa, jadi kita open gitu loh. Jadi kan tahu nih, kan nggak mungkin kita sendirian. Oh, di sana baru suka ini, kita kan otomatis dapat dari info dari orang-orang ini kan, dari teman-teman semua gitu. Jadi tetap harus ibu mati. jadi gagal fokusnya ke situ. Tahu ya? Iya, jadi tetap di situnya, makanya tapi mana tadi ya? Aku jadi lupa. Iya, ini apa kan ini Bu, marahin Bu. Jangan kasih THR. Iya, tetap jadi tetap buka ngobrol bareng kita semua. Iya, saling mendengarkan ya, mau mendengarkan. Dan diharapkan kan memang kita tidak satu alur. Kalau misalnya jalan raya tidak satu jalur, dia bisa bolak-balik gitu kan. Jadi kita bisa ngasih masukan ke teman-teman yang lain, dan teman-teman juga bisa ngasih masukan ke kita gitu kan. Selagi itu positif dan memang bisa membangun untuk bagusnya Arta Group, gak ada masalah kalau bagi saya. Iya gitu kan. Karena kita pemikirannya kan kita harus maju ke depan, bukan mundur ke belakang kan gitu.
Gitu aja. Iya. Terakhir ya Bu ya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman ini biar tetap semangat bekerja untuk masa depan buat ini sih karyawan, staff dan karyawan, biar kalau anak-anak ini kan diwajibkan nanti nonton itu. Lanjut tuh ya Bu ya, ini atasan nonton nih guys. Nggak beri apa motivasi dari Ibu Betty buat kalian ya. Gitu. Yang penting lakukan apa yang kalian suka. Kalau misalnya kalian melakukannya dengan setengah hati, hasil tidak akan maksimal. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, apapun itu, insya Allah hasilnya akan sesuai dengan keinginan kita, bahkan di luar ekspektasi kita, gitu aja. Aku tenasin ya guys, kerja sesuka hati kalian. Kok sesuka hati? Tenang ya, kita harus mencintai pekerjaan kita dulu gitu. Iya benar sih Bu. Kalau kita bekerja dengan hati dan kesenangan itu, kita pergi bekerja itu gak ada beban. Gak ada beban, betul. Di sini juga sebenarnya penting. Iya. Jadi kita jangan merasa bahwa ini kerja, bukan. Kita kerja sambil bermain. Nah, gitu. Kalau hobi itu ya enak kerja itu, jadi jalannya sekarang kalau bahasanya Ibu apa tadi? Santuy. Apa tadi? Ini tadi mantap. Kan yang mana? Ini loh. Sudah cek. Oh, bulat. Udah bulat. Jadi sudah bulat. Lagi guys. Gitu ya. Itu aja sih Bu, terima kasih untuk singgahnya di ruang sempit ini, ngobrol singkat di ruang sempit bersama Atta Entertain atau Atta Bersayap. Terima kasih Bu. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi di episode insyaallah. Ya. Jangan lupa kasih kita kita ngasih yang terbaik buat Tata Group. Amin. Dan doanya kita selalu loyalitas dan selalu menjadi versi terbaik diri kita masing-masing untuk Tata Group. Oke, guys. Oke, terima kasih Bu sekali lagi, dan terima kasih buat teman-teman Sobat Atta. Jangan lupa kalian subscribe. Itu lo ketawa, jadi saya ketawa Ibu. Jangan lupa guys, kalian subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian nantikan episode kita selanjutnya di podcast Ruang Sempit, cerita singkat di Ruang Sempit. Dadah guys, dadah Ibu. Terima kasih, sama-sama.